Pembangunan daerah tidak terlepas dari rencana kerja pemerintah daerah. RKPD tertuang dalam dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA PPAS dan rancangan APBD. Pemirsa, untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah, Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Tanggamus kunjungan kerja ke Bapeda Daerah Khusus Jakarta. Dalam pertemuan dengan Bapeda Jakarta, rombongan DPRD Tanggamus dipimpin Fahrudin Nugraha dari Komisi 1 mewakili unsur pimpinan DPRD Kurnain yang menjabat Wakil Ketua DPRD. Pada kunjungan kerja ini, rombongan DPRD Tanggamus diterima fungsional Madya Bapeda Daerah Khusus Jakarta, Muiz Sudarmadi. DPRD Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Bapeda Jakarta untuk mendalami sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. Fahrudin berharap DPRD Tanggamus mendapat masukan dari Bapeda Jakarta terkait peran DPRD dalam penyusunan program-program pembangunan daerah. Selain Wakil Ketua DPRD Tanggamus Kurnain, kunjungan kerja antara lain diikuti Nur Syahbana dari fraksi Golkar, Helmi dari FPKB, dan Ihwani dari FPDI. Puji bagi Allah, salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, di sini hadir Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Bapak Kurnain, SIP, yang beliau mendelegasikan pada saya untuk menjadi juru bicara pada pertemuan kita atau pengantar pada pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya hormati Pak Muiz Sudarmadi dari Bapeda, masih DKI Jakarta sampai saat ini. Daerah Khusus Jakarta. Oh, sudah ya, sudah daerah khusus Jakarta. Daerah Khusus Jakarta. Ya. Tapi undang-undang ibu kota ini sudah pindah itu, pemerintahannya masih di sini, jadi masih nunggu kepres itu dari. Kemudian yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanggamus yang hadir pada kesempatan hari ini. Izin Pak, kami memperkenalkan diri. Dari sebelah kanan tadi saya sebutkan Pak Kurnain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus. Kemudian selanjutnya Pak Koim dari fraksi PAN, kemudian Pak Haji Nur Syahbana dari fraksi Golkar, kemudian Pak Helmi dari fraksi PKB, kemudian Pak Hendrawan Adam dari fraksi Golkar, kemudian Pak Ihwani dari fraksi PDIP, kemudian Ibu Rodiah dari fraksi PDIP, kemudian Pak Iskandar Junet dari fraksi PDIP, Pak Priwasa dari fraksi PKS, Pak Farid dari fraksi P3, Pak Herlan Nadianto, anak buah Pak Prabowo dari fraksi Gerindra, kemudian Pak Azmi dari fraksi PDI, dan saya sendiri Pak Fahrudin Nugraha dari fraksi PKS. Walaupun tadi pengantar ya, tapi memang kita sudah menangkap banyak hal ketika disampaikan oleh Pak Muiz tadi, beberapa hal yang terkait dengan tahapan perencanaan yang telah dilakukan oleh Bapeda Daerah Khusus Jakarta yang telah dimulai dan mungkin tinggal finalisasi saja ya, terkait RKPD 2025 dan nantinya akan melalui proses di pembahasan di tingkat DPRD kan. Dan pada kesempatan ini tadi juga disinggung bahwa kita terkait dengan fungsi DPRD. Nah, fungsi DPRD sebenarnya juga sudah bisa kita tangkap bersama-sama, gitu. Tapi memang karena
bisa dikatakan bahwa kunjungan ini Pak, ini ada joke sebenarnya dari kita. Jadi kunjungan dinas ini grand besarnya cuma satu, kenapa diperbolehkan oleh pemerintah kita, bahwa salah satu cara untuk mengeluarkan keuangan negara agar bisa terdistribusikan secara legal itu dengan kunjungan dinas salah satu. Termasuk juga study tour. Study tour itu kan menggerakkan perekonomian negara, daerah, bahkan itu akan berimbas nasional ketika itu terus dilaksanakan. Jadi pemerintah pusat pun akan takut juga untuk melarang study tour ya. Itu mungkin job di antara kami. Jadi grand temanya adalah bahwa kunjungan dinasnya adalah untuk menggerakkan perekonomian secara langsung yang ini dilegalkan oleh peraturan negara dan peraturan daerah. Kemudian subtemanya adalah terkait dengan judul-judul yang kita sampaikan pada saat kunjungan dinas. Mungkin itu pengantar dari kami, dan mohon juga kami diberikan pencerahan, kemudian diberikan pemahaman terkait dengan fungsi DPRD, khususnya di DKI di Jakarta. Juga tadi juga sebenarnya banyak sekali yang ini Pak Rio dari fraksi Nasdem, banyak sekali nanti yang akan berkembang dalam diskusi kita. Salah satunya nanti mungkin saya juga agak bertanya-tanya juga dengan DKI ini. Jadi kalau tadi apa aglomerasi itu konsepnya seperti apa nantinya, apakah ini nanti mengambil wilayah Tangerang dan segala macamnya untuk masuk daerah khusus atau apa? Itu mungkin Pak sekedar mengantar, dan sekali lagi terima kasih atas sambutan dan atas penempatannya di tempat sangat representatif ini untuk melakukan pertemuan-pertemuan, dan semoga kedepannya nanti akan terus berlanjut hubungan antara DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Bapeda DKI daerah khusus Jakarta. Itu sebagai pengantar, selanjutnya saya serahkan kembali. Terima kasih. Pemirsa, tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Sesuai Permendagri, Bapeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Perangkat daerah menyusun Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. Penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bapeda dan pemangku kepentingan. RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan RKPD harus diselesaikan setiap tahun paling lambat bulan Mei. Sebelumnya, RKPD mulai proses dan tahapan musrembang mulai tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan.
Proses perencanaan KPD dimulai sejak Januari tahun berjalan. RKPD harus selesai bulan Mei, kemudian dilanjutkan proses musrembang di bulan Maret. Program pembangunan yang dijalankan pemerintah harus disesuaikan atau disinkronkan dengan musrembang provinsi dan musrembang pusat yang biasa digelar pada bulan April. Sebelum melakukan penyusunan RKPD, DPRD mengajukan pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran DPRD merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dijaring melalui kegiatan reses. Pokok pikir DPRD akan diperjuangkan pada pembahasan RAPBD. Hal ini diatur dalam pasal 55 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD. PP menyebutkan Badan Anggaran mempunyai tugas menyampaikan saran dan masukan tentang pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam perancangan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkan APBD. Hal ini diperkuat dengan pasal 78 ayat 2 dan 3 Permendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan pada penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses jaring aspirasi masyarakat. Dokumen pokok pikiran DPRD harus selesai paling lambat bulan Januari. Selanjutnya akan diinput dalam SIT paling lambat akhir bulan Januari. Pokir DPRD akan diverifikasi Bapeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota dan pendamping kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanggamus. Izinkan saya, Moi Sudarmadi, fungsional di Bapeda di Jakarta, fungsional media, untuk menerima kunjungan kehormatan ini, yang mana bahwa izinkan pimpinan kami sedang proses tadi bahwa kita sudah musrembang RPJP, Pak. Kita sudah menyelenggarakan musrembang RPJM maupun RKPD. Katakanlah masukan-masukan bagaimana penyelenggaraan RKPD, baik itu forum publik maupun katakanlah forum-forum lain. Sekarang ini pada posisi kalau konteksnya RKPD adalah kita pada fase penajaman, Pak. Jadi minggu depan kita pada proses penajaman. Sekarang bidang-bidang ini, bidang-bidang perencana sedang melakukan pra-penajaman dari sebuah program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah. Itu yang terkait dengan konteks RKPD. Begitu juga pada proses musrembang, kita sedang merumuskan bagaimana Jakarta juga nanti punya musrembang, punya RPJM itu. Kita sedang proses RPJM 5 tahunan, tapi ketika RPJM itu kan harus punya RPJMP-nya. Nah, ketika RPJMP-nya kita sudah menyelenggarakan juga musrembang RPJP, kita sudah melakukan konsultasi publik juga, kita sudah melakukan masukan-masukan dari para pakar, kementerian, Bappenas, Kementerian Mendagri, khususnya tentang sebuah RPJM, dan kita pada fase bagaimana penyelarasan RPJM. Jadi RPJM itu sekarang itu provinsi, kota dan kabupaten itu harus inline, harus selaras gitu. Yang mana visi misinya harus copy paste, harus sama. Begitu kan arah pembangunan 17 arah pembangunan itu harus sama.
ketika ngomong bagaimana capaian dari 45 indikator pembangunan juga harus sama. Nah, daerah di mana nih yang berkembang? Yang bisa nambah daerah hanya bisa menambah di 45 indikator capaiannya tadi. Indikator pembangunan misalnya, bahwa indikator pembangunan daerah itu bahwa bagaimana membangun katakanlah kabupaten Tanggamus ini setara dengan kabupatennya di tingkat Sumatera gitu. Atau ditambah lagi nih, apalagi nih poin ketika bagaimana parameternya sebuah kabupaten kota gitu. Jadi hanya mungkin ketika 145 itu subnya, jadi A, B, C-nya dari 1, 2, 3. Jadi kalau dari 145-nya letter itu daerah, provinsi, kota dan kabupaten itu harus inline. Tujuannya adalah bagaimana untuk mengukur tadi capaian indikator nasional agregat. Tujuan nasional apa sih? Ketika indikator 1 dari kabupaten, kota, provinsi ditarik jadi nasional agregat kelihatan. Walaupun di sini ada tambahannya gitu, ada subnya. Tapi indikator utamanya yang 45 itu daerah sudah harus sama ketika ngomong indikator. Itu hanya gambaran saja bahwa kita sedang melakukan itu semua, melakukan bagaimana membuat sebuah RPJP, membuat RPJM, sedang merumuskan RKPD 2025, mungkin informasi saja. Dan kita juga sambil menunggu nih ketika undang-undangnya DKJ. Undang-undang DKJ sudah dirumuskan. Yang mana terus begitu kita undang-undang DKJ itu masih ada PR gitu. Bagaimana tadi undang-undang DKJ pada intinya mungkin informasi saja. Kemarin berkembang bahwa gubernur dan wakil gubernur itu dipilih oleh presiden. Dengan undang-undang DKJ tetap bahwa gubernur dan wakil gubernur masih tetap melalui pilkada. Kedua, bahwa otonomi di tingkat provinsi masih ada. Jadinya kota kabupaten adalah penunjukan ASN. Kalau di tempat kami wali kota dan kabupaten itu coklat sama saya penunjukan. Jadi otonominya di tingkat provinsi. Tidak ada perubahan. Yang berubah itu dalam undang-undang DKJ itu adalah adanya jadi hanya informasi, adanya kawasan aglomerasi. Ada 4 kota dan 5 kabupaten gitu. Tangerang, Bogor, Bekasi itu masuk dalam sebuah aglomerasi. Nanti ada dewan kawasan. Bagaimana tindak lanjut dari kawasan aglomerasi itu juga dengan kepres. Kita sambil menunggu. Terus di situ ada masih diamanatkan bahwa Jakarta masih berfungsi sebagai ibu kota. Ketika kepresnya dikeluarkan, Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, maka ibu kota negara tidak jadi kepresnya cukup kepres, barulah pindah secara administrasi maupun kewenangan. Tapi sekarang ini masih menjadi posisi ibu kota. Menunggu kepresnya tadi terus sambil menunggu kepresnya Dewan Kota seperti apa, Dewan Kotanya juga seperti apa, bagaimana strukturnya juga kita masih menunggu. Itu hanya gambaran sekilas tentang sebuah upaya-upaya yang dilakukan dalam konteks perencanaan di Bapeda. Kunjungan kerja ini izinkan kami ketua dan anggota tentang gimana ya, apakah kita mau dialog apa mau menyampaikan ini Pak Ketua? Oke. Mungkin sebagai pengantar obrolan pagi ini menjelang siang gitu. Artinya bahwa forum ini adalah forum silaturahmi gitu. Tadi kalau kita menangkap forum silaturahmi pada prinsipnya daerah khusus Jakarta gitu. Ketika dikunjungi oleh saudara-saudaranya, kita tidak keberatan. Bahkan next nanti kalau sudah dikeluarkannya sebuah kepres ataupun PP-nya tentang betul-betul perpindahan
Jakarta ibu kota itu betul-betul ke IKN, Jakarta sudah tidak lagi menyandang fungsi sebagai ibu kota juga. Pada prinsipnya kami atas nama pimpinan lembaga juga tidak keberatan lah Pak untuk dikunjungi oleh saudara-saudaranya dari Tagamus. Jadi jangan kunjungi kami lagi ketika kami sudah tidak lagi menyandang ibu kota. Silakan datang kembali. Itu pesan pertama yang ingin disampaikan. Kedua, tadi sudah saya ini salam hormat dari pihak kami. Langsung saja ketika katakan awal dari sebuah obrolan kita tentang fungsi DPRD, yang mana bahwa ketika fungsi DPRD itu pertama adalah sandaran hukumnya, gitu. Artinya di mana nih perannya DPRD ini yang signifikan terhadap sebuah perencanaan pembangunan daerah, gitu. Jadi sandaran hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yang mana bahwa jelas bahwa di pasal 153 itu perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah adalah penelaah pokok-pokok pikiran, jelas. Jadi pokok-pokok pikiran adalah bagian dari sebuah perumusan kebijakan. Terus dalam pasal 178 juga menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat tadi merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD didasarkan atas risalah rapat, dengar pendapat, atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Reses adalah bagian dari sebuah tadi kajian permasalahan pembangunan daerah. Dari pasal 178 ayat 2 juga ditegaskan lagi bahwa pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan ketersediaan katakan kemampuan fiskalnya, gitu. Jadi jangan kita katakan bahwa inilah kebutuhan, inilah keinginan. Terus pasal 3 juga menegaskan bahwa risalah rapat ataupun rapat penyerapan aspirasi melalui reses tersebut sebagaimana tadi merupakan dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awalnya. Terus yang penting bahwa tadi hasil dari sebuah katakanlah reses yang sudah diparipurnakan Pak, itu minimal itu di dalam tadi Permen Dagri 86 itu kayaknya ada bawahnya ada jelas ya Pak, 1 minggu sebelum musrenbang. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi ketika setelah musrenbang gimana nih? Ya kita masukkan dalam RPJP. Ketika RPJP nggak terakomodir, ya masuk dalam sebuah RPJ. Perubahan kita masukkan dalam fase perubahan. Ketika masuk dalam perubahan, ya next untuk tahun yang akan datang. Itu yang pokok dari situ. Lanjut ya Pak Baris. Ini Pak, ketika konteksnya adalah bagaimana peran dan fungsi DPRD terhadap sebuah rumusan RKPD, gitu. Yang mana bahwa kami, gitu, katakanlah eksekutif itu menyelenggarakan sebuah rembuk RW Pak, kalau di DKI. Jadi DKI itu perencanaannya itu dimulai dari rembuk RW, musrenbang kelurahan nomor 3, musrenbang kecamatan nomor 3, musrenbang kota dan kabupaten nomor 4. Kita di mohon maaf Pak, kita administratif gitu. Jadi inline selaras gitu. Mungkin kalau di sana kan otonomi. Kita masih begitu musrenbang provinsi baru Pak di sini Pak. Penggabungan dari sebuah tadi hasil sebuah resesnya DPRD. Jadi ketika di dalam musrenbang kabupaten dan kota itu penyusunan rancangan RKPD, di situ baru kelihatan proses daripada penyelenggaraan musrenbang provinsi. Sebagai catatan saja, penyelenggaraan perencanaan yang dimulai dari rembuk RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, kota dan kabupaten, kita sudah melibatkan anggota dewan di dalam sebuah tatipnya, tata tertib dalam dikuatkan dalam instruksi sekda, itu sudah mengatur
mengatur bahwa penyelenggaraan musrenbang yang mulai dari RW sampai dengan musrenbang provinsi itu melibatkan DPRD. Jadi ketika di RW undang DPRD sebagai anggota masyarakat, tapi dia anggota DPRD. Begitu di musrenbang kelurahan juga dia undang dia sebagai tokoh masyarakat yang sekaligus dia sebagai anggota DPRD. Begitu juga di kecamatan sama. Dan begitu di kota baru dia dapilnya yang diundang. Dia sebagai selaku dapil dari wilayah Jakarta Timur, baru dia mewakili dapil. Tapi ketika di bawah dia anggota masyarakat sekaligus RW. Dan begitu juga di musrenbang kota dan provinsi, kita penyelenggaraan musrenbang itu pasti di dalam tata tertibnya melibatkan sebuah anggota DPRD. Baik pada forum konsultasi publiknya pun kita melibatkan. Jadi disinilah Pak bahwa di mana fungsi perannya DPRD di DKI Jakarta itu dilibatkan pada proses perencanaan sudah masuk Pak, mulai dari RW sampai dengan provinsi. Mungkin itu hanya pancingan saya. Mohon izin. Ya, silakan rekan-rekan apabila ada yang disampaikan terkait dengan RKPD merupakan sebuah tahapan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan bagian daripada RPJMD atau RPJMP. Tentunya tahapan ini kan ada beberapa indikator ya, beberapa indikator termasuk juga penyelarasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan DPRD-nya. Yang saya ingin tanyakan Pak, ketika nggak tahu kalau yang di Jakarta ya, untuk daerah khusus DKI Jakarta, ketika penyelarasan itu terjadi, itu ada namanya epokir, pokok-pokok pikiran rakyat yang melalui DPRD yang dilakukan oleh DPRD ketika reses di lapangan, tentunya masuk dalam rencana kerja itu. Nah ini sistemnya seperti apa untuk daerah DKI, daerah khusus DKI Jakarta ini, untuk sinkronisasi daripada antara DPRD dengan pemerintah daerah. Terima kasih Pak. Kategorinya bahwa pokok-pokok itu sebagai sebuah rumusan kebijakan yang mana bahwa epokir itu adalah reses ya Pak ya. Reses sudah diparipurnakan Pak. Jadi yang masuk dalam paripurna kami Pak dilanjut ya Pak. Bagus. Nah ini Pak, alur penelaahan reses Pak. Jadi pelaksanaan reses itu DPRD Pak nomor 1. Kedua, penyampaian pelaksanaan pembinaan DPRD. Ketiga adalah pelaksanaan rapat paripurna DPRD. Penyampaian rapat paripurna eksekutif, Pak. Terus ketiga adalah tadi ketika dari hasil Pak yang tadi penyampaian hasil rapat paripurna eksekutif ya. Dari hasil yang sudah diparipurnakan Pak, itu disampaikan Pak ke kita, gitu ke eksekutif, ke gubernur, CQ-nya Bapeda. Yang mana bahwa dari hasil sebuah reses yang diparipurnakan tadi itu kita telah apa? Telah 1, telah 2 sampai kepada fase 3 kalau kita melihat. Telah 1 adalah itu masuk di internal kami di Bapeda, itu di bidang perencanaan gitu. Ini apa betul bahwa ini lanjut Pak? Nah dia kalau kita melihat sebuah organnya reses, hasil reses, itu kan ada saran, ada tanggapan, ada usulan. Kita dari tadi, balik lagi Pak, dari fase 1 itu menelaah apa? Apakah dia merupakan usulan? Kalau cuma saran kan nggak perlu cuma catatan doang kan saran. Kalau usulan ya ditindaklanjuti. Kalau tanggapan berarti hanya menanggapi saja kan. Jadi, nah dari tadi organnya si reses itu sehingga kita menangkap tidak-tidaknya dari sekian hasil 200 misalnya atau mungkin dari 1000 reses
ternyata hanya 20 usulan saja. Yang lain berupa saran dan tanggapan. Itu Pak kita telah fase pertama, fase kedua. Nah, ketika tadi sudah kepada fase ketiga, baru Pak diinjek ke dalam sebuah renjanya perangkat daerah yang namanya e-planning. Jadi ketika saya sebagai kepala dinas, mohon izin agak sombong sedikit Pak, saya sebagai kepala dinas mau menginput, pasti bawahannya mau menginput sebuah renja, saya dihadapi Pak di awal ada usulan hasil musrenbang ini, hasil aspirasi masyarakat ada 5 kegiatan. Ada usulan dari sebuah hasil reses ini ada 7 kegiatan. Itu harus ditanggapi dulu Pak sebelum saya menginput renja yang lain. Itu di situ Pak. Jadi dipastikan bahwa perangkat daerah itu harus menjawab kenapa dia usulan itu kata-kata ditangguhkan. Apa usul kalau ditangguh, kalau misalnya ditampung pada RKPD yang akan datang apa 2026, kalau sekarang RKPD 25 sudah tinggal misalnya seperti itu Pak. Jadi disitulah Pak titik temunya ketika dipastikan kita udah di dalam sistem Pak, bukannya dialog lagi, sudah by sistem. Nih Muiz sebagai kepala dinas ente disuruh jawabnya dari hasil reses, usulan mau diterima atau ditolak. Kalau diterima pada dokumen kegiatan apa, itu yang di Jakarta sudah dipastikan. Disitulah sinkronisasi gitu. Dan tadi hasil sebuah usulan yang dalam sistem itu Bapeda lah yang melakukan fase penelaahan 1, 2, dan 3 Pak, sampai tadi Pak sampai ke ujung tidak lanjut di dalam renja. Mohon izin Pak. Berapa? Pemirsa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD merupakan rencana kerja pemerintah selama 1 tahun yang mengacu permasalahan, tantangan dan peluang, potensi yang tersedia, prioritas, target, dan capaian yang ditetapkan. Dalam realisasinya, RKPD juga berkaitan dengan RPJMD dan pencapaian visi misi kepala daerah yang disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang ditetapkan dalam musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan tingkat kecamatan. Semua ini disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada arah kebijakan nasional, RPJMN, dan RKP untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Pemirsa, sharing DPRD Tanggamus dan Bapeda Jakarta berlangsung dialogis. Wakil rakyat Tanggamus dengan maksimal memanfaatkan forum ini untuk berbagi wawasan dan pengalaman dalam menyusun program kerja pembangunan daerah. Kalau sudah ditampung dalam renja kegiatan, mohon izin Pak, ya kita kan disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Itu yang menjadi gambaran. Tapi yang penting bahwa komitmen Pak, komitmen bahwa perencanaan itu adalah bagaimana mengedepankan sebuah aspirasi masyarakat melalui sistem tadi Pak. Gitu. Ya, kalau dia dari sistem sudah dipastikan bahwa perangkat daerah ini amanah masyarakat tuh yang harus ditampung. Kalau ada tolak itu dalam bentuk apa? Ya kan alasannya apa? Oh, misalnya sudah dikerjakan pada tahun berjalan saat ini, kan bisa saja diusulkan tapi sudah berjalan. Atau mungkin secara teknis, oh enggak, ini baru dikerjakan 2 tahun yang lalu, masih secara umurnya apa? Pakainya gitu, kan jadi gitu. Jadi dipastikan begitu Pak. Kita memastikan bahwa ini adalah usulan yang betul-betul
aspirasi masyarakat, kita punya komitmen bareng untuk menyetujui. Dan kita kalau ini udah dimasukin di izin Pak, kita ini asmas di sana juga udah bisa. Karena udah ngatakan itu dari bekerja dari dinas sudah. Karena itu by sistem kita Pak. Kalau dari sistem disanding kita dari dewan ini Pak. Tracknya jujur aja kita sering kecewa kalau melaksanakan itu sering. Ya justru itu Pak. Nah kita punya komitmen bersama, izin Pak, membangun sebuah sistem gitu. Sistemnya transparan gitu. Semua tahu bahwa ini adalah betul-betul asmas. Aspirasi masa yang diusulkan dari Musrenbangnya juga hasil resesnya seperti itu juga. Jadi sama Pak gitu. Nggak mau izin, nggak cuma ini katanya gitu. Kita baik sistem Pak. Jadi pertama adalah bagaimana sistem itu transparansi. Satu, kedua membangun komitmen bersama sehingga tadi kemampuan fiskalnya itu bisa dilakukan. Mohon izin Pak. Izin Pak. Tidak didengar dengan eksekutif pintunya aja. Ini dengar Pak. Ini kan atas usulan tadi. Kita Pak sama-sama Pak membangun sebuah komitmen, membangun ya sebuah kanal Pak, kanal program dan kegiatan yang transparan sehingga dia kalau hilang itu di mana ya, pada fase mana gitu. Kenapa alasan hilang? Ketika dibahas di sana itu kan dengan berita acara Pak, dengan berita acara hasil sebuah pembahasan tahapan-tahapan. Jadi fase-fase kegiatannya kelihatan gitu. Oh ya, Pak, mau izin Pak? Ya. Saya nggak nawarin jadi dulu. Izin Pak, silakan Pak. Sampai aja Pak. Oh izin. RT ya Pak. RW Pak. RW. Pak. Kalau di daerah kami itu namanya musdus Pak. Musdus musyawarah. Tingkat dusun baru ke musrenbang kecamatan. Bisa ya. Musdes dulu. Des. Kadang-kadang kami Pak di musrenbang kecamatan Pak malas hadir. Malas hadirnya kenapa Pak? Setelah kami itu kan ditanya dengan kepala pekon Pak. Namanya kalau di kami kepala desa. Mereka mengusulkan, cuman tidak pernah terrealisasi. Itu kendala kami yang ada di Tanggamus. Terkait masalah, bahkan Pak, reses itu kan setelah tanggal reses Pak, kita diparipurnakan. Ya. Usulan-usulan kita itu kan diparipurnakan. Ya. Tapi nyatanya tidak pernah ada yang terrealisasi. Saya mohon pendapat dari Pak Muiz, gimana nih caranya supaya usulan-usulan dari dewan-dewan ini bisa terrealisasi. Mungkin itu saja Pak Muiz, terima kasih. Sudah sampai pada tahapan ideal. Ini sudah ada sistem, adu data ya, yang disampaikan. Dan kita gitu, DPRD Kabupaten di Tanggamus, kita boro-boro mengadu data. Gitu. Oh begini, Bupati itu punya janji yang dituangkan dalam RPJMD, kemudian diturunkan lagi, terus sampai. Nah, ini kan kita ini nggak pernah berdebat bahwa ini loh yang paling penting, gitu. Tentu dengan indikator-indikatornya. Tapi kalau DKI dia sudah, oh ini yang paling penting indikator-indikatornya. Oh ini yang sudah dilakukan 2 tahun yang lalu. Oh ini yang sudah tidak bisa dilakukan. Ini mungkin bisa dilakukan tahun depan. Kalau kita DPRD Kabupaten di Tanggamus mungkin belum sampai situ. Gunanya kunjungan ini adalah untuk menangkap bahwa idealnya itu nanti seperti itu. Dan tempat kita mungkin belum sampai tahapan ideal. Nah, itu mungkin yang bisa saya tangkap dari pertemuan ini, hingga kita tidak bisa membanding-bandingkan, tapi kita menangkap apa yang menjadi paparan dari Pak Muiz di kondisi di DKI. Itu mungkin, teman-teman. Terima kasih. Kita ambil contoh Tanggamus lah. Kabupaten Tanggamus itu mempunyai RPJM. Ketika RPJM itu maka dituangkan dalam tadi RKPD tahunan. RPJM-nya itu misalnya, oh saya akan membangun sebuah jalan 5 km.
capaiannya adalah kan bisa aja diagregatkan, oh setahun 1 kilometer lah. Nah, komitmen 1 kilometer itu dibuatkan dalam sebuah kerangka namanya kegiatan strategis daerah. 2025 kegiatan strategis daerah adalah pembangunan jalan 1 kilometer. Itu dimonitor Pak oleh asisten pembangunan. Ada namanya B03, 3 bulannya, B06. Sampai sejauh mana nih B09, B010 itu dimonitor Pak. Ketika misalnya B012 nih, kenapa jalan 1 kilometer nggak tercapai? Itu termonitor. Jadi salah satu komitmen kita tuh, jadi nggak sekedar janji doang, gitu. Tapi didaratkan pada sebuah implementasi gitu. Oh kita punya janji RPJM bangun 5 km nih. 1 meter, 1 RPD-nya berarti 1 kilometer. Itu dituangkan pada dalam RKPD. Itu dimuatkan dalam kegiatan strategi daerah. Pada tahun 2025 kita bangun jalan 1 kilometer. Di B03 itu dimonitor Pak. Sudah ngapain 3 bulan pertama. Di bulan ke-6 sudah sampai sejauh mana nih bangun 1 kilometer Pak. B09 dimonitor. Jadi itu Pak, artinya membangun sebuah komitmen Pak. Jadi bagaimana nih komitmennya, begitu juga kita Pak tadi bahwa ujung-ujungnya adalah saya bilang komitmen Pak, bagaimana komite eksekutif legislatif sama-sama yuk bagaimana mengedepankan aspirasi masyarakat, serta itu Pak dengan mengedepankan tadi transparansi data Pak, tadi ada datanya, sistemnya. Kalau sistemnya tadi belum bersistem kan nggak ketahuan Pak. Kalau sistem trennya kelihatan Pak. Usulan ini yang tadi usulan kelurahan nih, usulannya pembangunan jalan udah sampai sejauh mana nih? Terrealisir atau enggak? Kelihatan audit, hilang di fase kecamatan, hilang di fase provinsi, hilang di provinsi kota. Itu kelihatan Pak usulan itu Pak. Dengan berita acara. Mungkin tadi Pak sistem tadi nanti data, transparansi, ya tadi buka-bukaan komitmen Pak. Karena komitmen kita bersama, saya rasa yang kecil jadi enteng lah Pak. Jadi misalnya yang besar pun jadi enteng. Gitu. Sama-sama punya komitmen bagaimana membangun untuk masyarakatnya. Mohon izin Pak, barangkali saya salah. Masih ada? Baiklah belum buat gue. Mungkin ini mau masuk ke ruang itu tadi, pimpinan juga bisik-bisik ke saya. Baik, katanya yang baik terlalu banyak yang ditanya. Nanti besok-besok lagi sini lagi. Kalau ganti sekarang gitu. Ya, jadi menggarisbawahi yang sampaikan teman-teman tadi kan kita share ya Pak ya, bahwa perbedaan tentunya sangat menonjol antara DKI dengan daerah kami di Kabupaten Tanamus. Tentunya dengan keberadaan anggaran. Berbalik, DKI Jakarta ini anggarannya besar, 80 T Pak. ya 80 T, sementara infrastrukturnya sudah bagus semua. Kalau daerah kami sana, untuk kegiatannya tahun kemarin itu 40 miliar Pak. 40 miliar, sementara di mana-mana lagi usulan 45 anggota dewan ini saja. Nah itu persoalannya. Jadi persoalannya yang saya tangkap ini adalah kemampuan keuangan daerahnya, APBD-nya. Itu kalau menurut saya. Makanya kalau saya udah 2,5 tahun ini Pak nggak mundur dari Banggar. Kenapa? Apa yang kita usulkan itu ya kembalinya ke situ. Kita ngotot-ngotot seperti apapun kalau anggarannya nggak ada buat apa? Ya kita harus memahami juga karena ini sebuah kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik Pak, sharing ini ya Pak. APBD-nya anggota agregat.
Nah, 80T itu Pak, jadi saya ini bukan ngomong sombong Pak, ini jangan dilihat 80T-nya Pak, lihat angka pembaginya. Iya Pak, iya, karena angka pembaginya itu kabupatennya 1, Pulau Seribu. Pulau Seribu, kalau ibarat ini buku di Jakarta buku, Pulau Seribu ini 11 kali buku luasnya, sangat luas perairannya, kepulauan. Itu baru Pulau Seribu Pak. DKI Jakarta ada 5 wilayah kota. Jadi pembaginya tuh ada 6. 1 kabupaten 5 wilayah kota. Dibagi tuh Pak 80. Jadi di situ Pak ngumpul. Bukannya provinsi semua. Termasuk 44 kecamatan. Di situ tuh pembaginya. 267 kelurahan. Ada lagi, bagaimana sektor perangkat daerah, ada 54 perangkat daerah. Kecil Pak. Belanja kesehatan, belanja pendidikan katakan 20%. Belanja kesehatan anggaplah 15% atau 20%. Udah 30 Pak, 35 lah. Belanja kepegawaian sudah 30%, udah 65%. Ya kan Pak? Kita dengan MAT yang ngutang Pak. JIS masih ngutang, sama Pak kalau bicara uang. Bukan kita gede ini keperluannya juga banyak Pak. Pembaginya banyak tadi, ada kecamatan, ada kelurahan, ada 54 perangkat daerah, 5 kota, 1 kabupaten gitu. Jadi fiskal kita juga terbatas Pak. Bukan dari angka yang besar itu, tapi pembagi yang mau izin Pak, pembaginya juga bukan. Kalau kita juga nggak merasa wah banyak banget, tapi pembaginya Pak. Sama lah Pak, kalau bicara keterbatasan fiskal kita juga terbatas. Izin Pak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami dalam proses jalannya kunjungan ini, dan tentu kami mengharap yang kapok-kapok untuk menerima kunjungan-kunjungan selanjutnya, ya. Karena sebagian besar di sini masih jadi lagi. Ya, masih jadi lagi. Jadi masih mau 5 tahun lagi mereka berkunjung, tapi sebagian besar yang lain dulu istirahat. Jadi nggak berkunjung-kunjung secara resmi seperti ini. Terus sekali lagi terima kasih, dan selanjutnya saya serahkan untuk kata penutupnya pada Pak Wali. Baik Bapak Ibu, Pak Ketua, Wakil Ketua dan anggota, terima kasih atas kebersamaannya. Kita sudah belajar bareng lah. Saya belajar dari Bapak belajar dari saya. Jadi ini adalah forum silaturahmi Pak, bukan forum Bapeda menyampaikan sebuah hasil katakanlah capaian pembangunan untuk bisa diaplikasikan di tanah. Tapi ini adalah forum belajar bersama, forum bertukar pikiran. Terima kasih atas kunjungannya. Silakan Pak berkunjung kembali ke tempat kami, walaupun next nanti kami sudah tidak menyandang sebagai ibu kota, tapi adalah kami sebagai saudaranya Pak, daerah DKI Jakarta. Salam hormat dari pimpinan. Mohon maaf apabila ada hal-hal tidak berkenan pada forum ini. Saya akhiri forum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami dewan ini cukup banyak beban untuk mengusutnya. Nggak ada di sana. Jadi artinya kalau saya dibanding-bandingin, artinya buka ini borok kami sendiri. Itu isinya nomor 2. Ya kan seri Pak. Saya hanya menanyakan karena tugas juga, bawa oleh-oleh, kami sudah bawa oleh-oleh dari ini. Saya hanya menanyakan anggaran yang di dinas Bapak ini untuk media. Untuk media. Hanya itu aja sesuatu. Iya Pak. Nah, karena kan ada Humas media. di humas. Nah itu. Mas, kan ada Kominfo, ada humasnya DPRD, ada humasnya gubernur. Saya cuma menanyakan di DPR bukan bisa muncul media. Di sektor. Iya, Iya, terus kelihatan untuk anggaran dari Dewan Media. Kira-kira ada Pak.
Di kemarin apa kalau belum tahun ini? saya tidak bisa mengatakan pasti ya Pak. Tapi di kita nih kalau buat media ya. Tapi di kami itu setiap anggota dewan itu ada kegiatan namanya kegiatan sosper ya. Nah, sosper itu dialokasikan, saya nggak lupa angkanya, tapi ada Pak. Dalam sebulan 4 kali sosper. Ya. Bukannya itu saya maksud Pak. Bukan itu ya. Medianya. Artinya anggaran media untuk di dinas Bapak ini di Bapeda ini. Iya. Nah, itu saya cuman yang saya mau tanya di dewannya. Kan muaranya ke sini semua RKA itu. Kalau boleh saya minta bocor. Saya tidak melihat langsung ya Pak. DPA-nya di Sekwan kita berapa alokasi anggaran media saya sehingga yang jelas pasti ada Pak. Oh, artinya Bapak nggak bisa ngasih bocor. Kalau nggak bisa saya meminta di dinas Bapak ini. Maksudnya gini Pak, kisarannya aja, bukan Kisaran. Nggak bisa kira-kira berapa tuh. Ya, Nggak bisa lihat, kalau bisa dilihat. Kalau di bidang pemerintahan nanti sektor berapa anggaran kelihatan. Tapi kalau dalam forum ini saya tidak bisa menampilkan gitu. nanti salah. Tapi ada itu pasti. Menyambung ya. Karena letterlet nggak bisa menampilkan di tayangan ini. Oh, Datanya juga bagus-bagusnya saya ada pasti Pak. Ya artinya Bapak bukan kapasitas Bapak Ya. untuk bocorin ini. Ya. Itu harus kan aja. Udah itu kalaupun DPR itu, makanya saya mau kontak cocok nggak dengan Bapeda dengan saya. Bapeda ini kan semua anggaran yang ada di dinas, Ya. muaranya kan di sini. Semua di sini. Nah makanya saya nggak salah nanya dengan Bapak. Ada Nah, datanya. cuman saya udah dapat bocoran di DPR, bukan bocoran berhadapan seperti ini dengan Sekwan. Hanya 300 juta tuh, 1 tahun. Nah ini saya mau cocok iya Pak. Iya. Sedangkan di tempat kami ini luar biasa gimana? Yang harus menyentuh masyarakat, duit segitu banyak itu ke media. Itu yang saya maksud. Ya Pak. Terima kasih. Cukup ya? Baik, Pak Muiz, sekali lagi terima kasih atas penyambutannya, penyampaian. Baik Bapak Ibu, Pak Ketua, Wakil Ketua dan anggota, terima kasih atas kebersamaannya. Kita sudah belajar bareng Pak. Saya belajar dari Bapak belajar dari saya. Jadi ini adalah forum silaturahmi Pak. Bukan forum Bapeda menyampaikan sebuah hasil katakanlah capaian pembangunan untuk bisa diaplikasikan di Tanggamus. Tapi ini adalah forum belajar bersama, forum bertukar pikiran. Terima kasih atas kunjungannya. Silakan Pak berkunjung kembali ke tempat kami. Walaupun next nanti kami sudah tidak menyandang sebagai ibu kota, tapi adalah kami sebagai saudaranya Pak daerah DKI Jakarta. Salam hormat dari pimpinan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada forum ini. Saya akhiri forum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kegiatan lain Komisi 2 DPRD Tanggamus, Kamis 16 Mei 2024, kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Rombongan DPRD dipimpin Dery Ardiansyah, diterima Ketua Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan Cicilia Esti Aryasih. DPRD Tanggamus berharap kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memberi wawasan yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan sektor peternakan di Kabupaten Tanggamus. Peternakan merupakan salah satu subsektor yang menjadi andalan Kabupaten Tanggamus. Kontribusi peternakan terhadap PDRB Tanggamus cukup signifikan. Data Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus diketahui jumlah populasi kambing di Tanggamus berjumlah 205.418 ekor,
sapi potong 6.755 ekor, kemudian domba 8.479 ekor. Untuk unggas tercatat ayam buras sebanyak 377.276 ekor, ayam ras pedaging 30.220 ekor, dan itik 36.490 ekor. Dari data tersebut, sangat wajar jika Kabupaten Tanggamus berpotensi menjadi lumbung ternak di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus memiliki keunggulan dibanding kabupaten lain, khususnya untuk ternak kambing. Untuk lebih meningkatkan hasil dan budidaya ternak, DPRD Tanggamus menggali informasi dan wawasan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Ketua Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan Cicilia Esti Aryasih menyampaikan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini menyiapkan konsep untuk meningkatkan produksi susu. Kondisi saat ini sebagian besar bahan mentah dipasok dari impor. Untuk itu, pemerintah akan mendorong maksimalisasi produksi susu sapi dan kambing dalam negeri agar Indonesia tidak tergantung pasokan impor. Cicilia juga menyampaikan berbagai program kebijakan pemerintah di bidang peternakan. Kedepan diharapkan daerah dapat memanfaatkan program pemerintah pusat sehingga sektor atau bidang peternakan di daerah dapat berkembang maksimal. Atas nama DPRD kita kunjungan kerja ke Bapeda DKI Jakarta. Nah, tadi kita sudah banyak diskusi dengan Pak Muiz tentang terkait dengan fungsi DPRD terhadap KPD. Jadi banyak yang kita kaji, kemudian kita diskusikan terkait dengan bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam merumuskan RKPD itu bersama dengan pemerintah daerah. Ya. Nah, ini banyak yang kita pelajari dari DKI ini. Ternyata di DKI lebih mempunyai formula atau mempunyai sistem yang sudah dibangun yang cukup bagus, dan ini bisa kita terapkan di Kabupaten Tanggamus. Terima kasih. Kami daerah khusus Jakarta sudah didatangi oleh saudaranya Kabupaten Tanggamus. Kita sudah banyak belajar bareng kebersamaan. Jakarta juga sudah tadi belajar banyak juga dari Tanggamus. Ini adalah forum silaturahmi, forum belajar bersama dengan rekan-rekan ataupun dengan saudaranya di Kabupaten Tanggamus. Ini adalah forum yang sangat penting gitu loh, ketika kita mau bagaimana membangun sebuah daerah gitu. Dan ini mungkin bisa ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Terima kasih. 2, 3 Tanggamus. Pak Tanggamus biasa tembak kaki. Oke, tahan 1, 2. Ya, oke, mulai. 1, 2, 3. Mario, Sigar TV melaporkan.